Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan rencana proses pembelajaran atau RPP. Namun sebelum kita masuk pada penjelasannya, perkenalkan, nama saya Dinci Tutuala. NIM 2018 48081. Kelas B semester 5. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kita masuk pada materi. A. Standar kompetensi. Kompetensi inti. 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar 3.1. Menyimpulkan hasil dengan menentukan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui teks pendek atau gambar, tulisan, dan syair lagu, dan atau eksplorasi lingkungan. 3.2. Menyampaikan penjelasan dengan kosakata bahasa Indonesia dan dibantu dengan bahasa daerah mengenai siang dan malam dalam teks tulis dan gambar. 3.4. Karakter siswa yang diharapkan: disiplin, rasa hormat dan perhatian, tekun, tanggung jawab, dan ketelitian. C. Indikator 3.2.1. Menarik kesimpulan dari kegiatan di pagi hari. D. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari ini, siswa diminta untuk menyimak gambar dan teks yang disampaikan oleh guru dan permainan menyusun kartu huruf menjadi kata. Siswa dapat menemukan kosakata tentang kegiatan pagi hari dengan tepat. 2. Dengan mengerjakan lembar kerja, siswa dapat menuliskan kosakata tentang kegiatan pagi hari dengan tepat. 3. Melalui penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi bunyi sila-sila Pancasila. 4. Dengan mengikuti petunjuk atau contoh guru, siswa mampu melafalkan bunyi sila-sila Pancasila dengan tepat. 5. Dengan menyimak lagu dan peragaan guru, siswa mampu membedakan panjang pendek bunyi dengan tepat. 6. Dengan mengikuti petunjuk guru, siswa mampu meragakan panjang pendek bunyi dengan suara atau dengan alat bantu seperti fluid, marakas, dan sejenisnya. E. Materi pembelajaran. 1. Menentukan kosakata. 2. Mengenal simbol-simbol Pancasila dan lambang negara, Garuda Pancasila. F. Pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan yang digunakan, yang pertama, metode yang digunakan metode diskusi, pengamatan, ceramah, dan tanya jawab. Pendekatan yang digunakan pendekatan saintifik, model problem based learning. F. Media dan bahan pembelajaran. Alat
atau media yang digunakan: laptop, proyektor, LKS, dan PowerPoint. Bahan: alat tulis, folio, poster, teks Pancasila, kata huruf, alat yang mengeluarkan bunyi, marakas, tamborin, fluid, dan sejenisnya. G. Sumber pembelajaran. 1. Langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Pembukaan, deskripsi. Tahap 1. Persiapan dan motivasi. 1. Guru masuk ke kelas dan memberi salam kepada siswa. Yang kedua, guru mulai pelajaran dengan meminta siswa untuk berdoa atau religius menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebagai rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memulai pelajaran. Tahap 1, persiapan dan motivasi. 1. Guru memasuki kelas dan memberi salam kepada siswa. Yang kedua, guru memulai pelajaran dengan memimpin berdoa religius menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebagai rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memulai pelajaran. 3. Guru memeriksa kehadiran siswa sehingga dapat mengenal karakteristik peserta didik. 4. Prasyarat pengetahuan untuk menguji kemampuan berpikir logis, menanyakan pengetahuan awal siswa tentang kosakata dan teks Pancasila. 5. Motivasi. Motivasi membangkitkan rasa siswa agar memiliki karakteristik ingin tahu. Guru menanyakan, pernahkah kalian melihat di lingkungan sekitar kalian apa itu Pancasila yang mereka ketahui? 6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran mengenai kosakata dan teks Pancasila. Yang berikut kegiatan inti. Tahap 2. Orientasi siswa pada masalah. Arahan guru memberikan gambaran tentang apa itu kosakata Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menanya, guru memberikan contoh kegiatanku dan kegiatan di pagi hari. Siswa bertanya. Menjelaskan atau mengkomunikasikan. Guru memberikan umpan balik kepada siswa dengan menanyakan ciri-ciri kegiatanku dan kegiatan di pagi hari, serta menyimak sehingga akhir pelajaran siswa mampu menjawab termasuk apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada pagi hari. Yang berikut tahap ketiga, mengorganisasikan siswa dalam mengkomunikasikan. 1. Siswa membentuk kelompok belajar sesuai arahan guru dengan menghitung 1-7 dan seterusnya dengan kelompok yang lain. 2. Siswa menerima LKS kegiatanku dan kegiatan di pagi hari. Siswa menuju ke halaman, mengamati atau melihat setiap kegiatan yang dilakukan di lingkungan sekolah. Yang berikut tahap keempat, membimbing dan mengidentifikasi masalah. 1. Siswa membentuk kelompok belajar sesuai arahan guru dengan menghitung 1-7 dan seterusnya dengan kelompok yang lain. 2. Siswa menerima LKS, klasifikasi makhluk hidup, dan benda tak hidup. Siswa diminta menuju ke halaman atau kebun sekolah, mengamati tumbuhan dan binatang dan benda-benda tak hidup yang mereka temukan di lingkungan sekolah dengan ciri-ciri yang dimiliki. Yang berikut tahap 5, membimbing dan mengidentifikasi masalah. Membimbing. Guru menyampaikan informasi tentang kegiatan di pagi hari yang akan dilakukan serta memfasilitasi dan membimbing kelompok belajar dan berdiskusi untuk menjawab permasalahan aktual yang
ada di lingkungan sekolah. Yang berikut mengamati. Siswa melakukan pengamatan pada setiap kegiatan di pagi hari di lingkungan sekitar sekolah dan berdiskusi dengan kelompoknya. Guru selanjutnya memberikan pengamatan, penguatan dengan tambahan informasi. Yang berikut menalar. Siswa melakukan penyelidikan sesuai LKS dan berdiskusi dalam kelompok mencari solusi terkait dengan masalah yang telah diidentifikasi siswa, mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Yang berikut mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Menganalisis. 1. Siswa mendiskusikan tentang kegiatanku dan kegiatan di pagi hari, serta siswa mengelompokkan data dari hasil pengamatan dengan mengenal kegiatan di pagi hari yang dimiliki. Yang kedua, selanjutnya menjawab pertanyaan pada LKS dan menyajikan dalam laporan tertulis. Siswa menyajikan laporan pembahasan hasil temuan dan penarikan kesimpulan dari hasil observasi yang telah dilakukan. Mengkomunikasikan. Siswa menyajikan dan mempresentasikan laporan pembahasan hasil temuan serta penarikan kesimpulan di depan kelas atau diskusi kelas. Yang berikut yaitu penutup. Yang dalam penutup terdapat beberapa tahap, yaitu tahap yang kelima, evaluasi dan refleksi hasil pemecahan. Menyimpulkan. Siswa dan guru menyimpulkan dan mengklarifikasi hasil yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran pengelompokan makhluk hidup, benda tak hidup yang dilakukan melalui hasil diskusi kelas. Mengevaluasikan. 1. Kelompok siswa yang berhasil memecahkan permasalahan diberi penghargaan berupa tepuk tangan. Yang kedua, guru melakukan evaluasi melalui pemberian post-test setelah penarikan kesimpulan hasil diskusi kelas. 3. Guru mengklarifikasi mengenai materi yang telah dipelajari siswa dalam observasi yang telah dilakukan serta menjawab pertanyaan siswa apakah kuku termasuk makhluk hidup atau tidak. 4. Mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan tugas untuk mempelajari bab tentang klasifikasi makhluk hidup. J. Penilaian. Sikap dengan teknik observasi dalam bentuk jurnal penilaian. Pengetahuan dengan teknik tes tertulis atau lisan dalam bentuk pilihan ganda. Keterampilan tes untuk kerja dengan lembar penilaian keterampilan. Sekian materi yang saya sampaikan di saat ini. Atas perhatian Ibu dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.